Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Nur Mujaidah NPM 190123, Mita Rahayu 190143, Tutu Guswasono NPM 190212, Dimas Arif Wahyu 190135, dan Yuda Prasetya NPM 190227. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Blue Ocean Shift. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu memilih tempat yang tepat untuk memulai. Pendahuluan. Di mana kita harus memulai? Mulailah dengan melihat inisiatif yang berarti menentukan bisnis atau penawaran produk atau layanan yang mana akan ditangani. Untuk perusahaan rintisan atau organisasi dengan hanya satu penawaran utama, memilih ruang lingkup yang tepat sangatlah mudah. Namun untuk organisasi yang sudah ada dengan banyak penawaran, memilih cakupan yang tepat sama sekali tidak mudah. Peta pemukiman perintis migrator ini memungkinkan untuk menilai portofolio bisnis atau penawaran saat ini dalam satu grafik sederhana, dan karenanya untuk melihat melampaui kinerja hari ini. Dengan alat ini akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang saluran inovasi nilai organisasi atau kekurangannya dan prospek pertumbuhan yang melekat dalam portofolio. Selanjutnya, memetakan hari ini untuk melihat hari esok. Secara tradisional, para pemimpin menggunakan dua ukuran untuk menilai kekuatan portofolio penawaran organisasi: pangsa pasar dan daya tarik industri. Pangsa pasar merupakan suatu hal yang penting dan banyak organisasi yang menginginkannya, serta pangsa pasar dinyatakan sebagai indikator yang tertinggal. Argumen serupa dapat dibuat untuk daya tarik industri, karena industri yang menggoda hari ini mungkin menjadi sangat tidak menarik esok hari. Misalnya, banyak organisasi lain memutuskan untuk masuk dan menempatkan banyak sumber daya di belakang gerakan mereka. Menilai penawaran produk atau layanan berdasarkan seberapa besar nilai inovatif yang mereka tawarkan kepada pembeli memungkinkan melihat seberapa rentan atau sehatnya portofolio secara strategis. Peta perintis pemukiman migrator dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama, pionir. Pionir adalah bisnis atau penawaran yang mewakili inovasi nilai. Mereka tidak memiliki pelanggan, mereka memiliki penggemar. Mereka menawarkan nilai yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuka perbatasan nilai budaya baru. Yang kedua, pemukim. Pemukim adalah ekstrim lainnya. Ini adalah bisnis atau penawaran yang menawarkan imitasi nilai. Mereka bersaing dengan membuat perubahan tambahan pada penawaran atau harganya. Strategi mereka menyatu dengan industri lainnya. Yang berikutnya, para migran. Para migran berada di antara keduanya. Mereka mewakili peningkatan nilai dalam persaingan dan bahkan mungkin yang terbaik di kelasnya, tapi mereka tidak menawarkan nilai yang inovatif. Selanjutnya, cara Anda merencanakan peta perintis pemukiman migrator. Yang pertama, identifikasi bisnis utama atau penawaran produk atau layanan dalam portofolio Anda. Mulailah dengan mengidentifikasi bisnis utama atau penawaran produk atau layanan Anda dan memilih orang yang akan berpartisipasi dalam proses tersebut. Minimal kelompok harus menyertakan kepala masing-masing unit organisasi. Yang kedua, identifikasi penawaran mana yang merupakan perintis, migran, dan pemukim. Selanjutnya, berikan definisi perintis, migran, dan pemukim kepada setiap manajer. Perjelas bahwa tujuannya adalah untuk sampai pada pemahaman di mana masing-masing bisnis atau penawaran produk atau layanan berdiri dalam nilai dan inovasi, dan bukan dalam hal pangsa pasar atau daya tarik industri. Penting juga untuk mengingatkan orang bahwa
Setiap penawaran harus dinilai dari sudut pandang pembeli, bukan dari sudut penawaran organisasi Anda yang lain. Artinya, bagaimana pembeli menilai penawaran Anda sebagai pionir, migran, dan atau pendatang dibandingkan dengan penawaran lain yang tersedia bagi mereka di pasar. Yang ketiga, plot portofolio Anda. Sekarang dengan menggunakan peta kosong perintis pemukim migrator, gambarkan penilaian grup Anda untuk setiap bisnis atau penawaran. Biasanya setelah tim manajemen puncak mempelajari konsep inti dari cara kerja peta perintis pemukim migrator dalam tindakan, bersama-sama mereka dapat menyelesaikan peta mereka dengan relatif mudah. Tujuannya adalah untuk menangkap posisi masing-masing penawaran saat ini di peta. Selanjutnya, di dalam perusahaan layanan elektronik, setelah menerima ikhtisar peta perintis pemukim migrator dari seorang ahli Blue Ocean, tim mulai merencanakan portofolio mereka. Pada pandangan pertama, sepertinya organisasi ini berenang di Blue Ocean atau Samudra Biru. Dalam menyajikan peta, pakar Samudra Biru mencatat bahwa tim telah merencanakan portofolio mereka berdasarkan akun perusahaan, bukan berdasarkan portofolio penawaran layanan mereka. Tim setuju untuk kembali dan menggambar ulang portofolio mereka dari tampilan lini layanan bisnis mereka. Pemetaan bisnis mereka ini mengungkapkan gambaran yang sangat berbeda. Saat memproyeksikan peta yang baru saja diplot oleh grup tersebut di dinding agar semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Menyadari bahwa upaya mereka difokuskan pada pembanding pesaing dan melakukan perbaikan operasional. ESG memiliki sedikit investasi terencana untuk memikirkan kembali dan berinovasi lini layanan mereka untuk membuatnya menonjol. Selanjutnya, apa yang diungkap peta plot Anda? Setelah peta organisasi Anda selesai, Anda siap untuk mendiskusikan implikasi strategisnya. Portofolio ideal untuk dibidik tentu saja bergantung pada industri Anda. Dalam industri yang bergerak cepat, misalnya, akan menginginkan dan membutuhkan lebih banyak pionir daripada pemukim. Dalam industri dengan biaya tetap yang besar untuk organisasi dan biaya hangus untuk pembeli, portofolio dengan beberapa migrasi yang solid dan mungkin satu perintis akan menjadi perpaduan yang tepat untuk mengamankan kesuksesan hari ini sembari membangun untuk masa depan. Tekankan kepada kelompok bahwa tujuannya bukan untuk menciptakan portofolio yang didominasi oleh pionir atau perintis. Intinya di sini adalah menggunakan peta untuk membangun pemahaman bersama tentang kemungkinan konsekuensi dari kelambanan. Apakah ambisi pertumbuhan organisasi konsisten dengan peta agregat perintis pemukim migrator yang telah dibuat kelompok, atau ada perbedaan? Saat implikasinya meresap, motivasi tim untuk meluncurkan inisiatif pergeseran Samudra Biru semakin kuat dan semakin kuat. Sekarang saatnya menangkap arus dan membagikan niat untuk memilih satu bisnis atau penawaran produk atau layanan untuk meluncurkan prakarsa pergeseran Samudra Biru atau Blue Ocean dan mulai meningkatkan keseluruhan portofolio Anda. Selanjutnya, menentukan ruang lingkup yang tepat. Idealnya, ruang lingkup inisiatif Anda harus ditentukan oleh penawaran bisnis atau produk atau layanan yang memenuhi semua atau sebagian besar dari keempat kriteria ini. Yang pertama, bisnis atau penawaran produk atau jasa adalah pemukim atau migran rendah
yaitu statusnya lebih sedikit di atas pemukim, membuatnya jelas bahwa saat ini sedang berenang di Samudra Merah. Kedua, dipimpin oleh seorang manajer yang sangat ingin keluar dari Samudra Merah dan percaya bahwa memikirkan kembali strategi secara mendasar adalah kunci untuk melakukannya. Memilih unit dengan manajer seperti ini sangat penting. Antusiasme dan keyakinan manajer bahwa perubahan diperlukan adalah apa yang diberikan oleh orang-orang di unit tersebut selama proses tersebut. Ketiga, idealnya tidak ada inisiatif besar lainnya yang harus dilakukan di unit tersebut. Jika orang-orang yang mendukung bisnis atau penawaran produk atau layanan sudah terbengkalai oleh reorganisasi besar-besaran, katakanlah atau penerapan sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang baru. Ini biasanya bukan tempat yang ingin Anda mulai, bahkan jika pemimpin benar-benar tertarik dalam melakukan inisiatif. Yang keempat, penawaran bisnis atau produk atau jasa bersandar pada tembok. Sementara tawaran pemukim mungkin memiliki prospek pertumbuhan yang terbatas, seperti yang dibahas di atas, itu tidak berarti kehilangan uang, bahkan itu mungkin bisa sangat menguntungkan. Namun ketika pemukim atau penawaran migran rendah tidak hanya berenang di Samudra Merah persaingan, tetapi juga beroperasi di zona merah, atau menghadapi serangan gencar dari semua pesaing baru yang mendapatkan daya tarik dengan cepat, situasi itu membantu menciptakan rasa urgensi dan kemauan untuk mencoba ide-ide baru untuk membalikkan keadaan. Membangun tim Blue Ocean yang tepat. Di sini kita akan berbicara tentang bagaimana membangun tim yang tepat dalam organisasi atau divisi yang sudah kuat, baik itu untuk keuntungan nirlaba atau publik, dengan posisi garis dan staf yang khas di mana pelaksanaan strategi baru kemungkinan akan bergantung pada kerjasama. Seperti apa bentuk tim yang tepat? Pemilik menginginkan perwakilan dari semua fungsi dan tingkat organisasi yang akan memainkan peran kunci dalam menghadirkan penawaran baru ke pasar. Dalam lingkungan perusahaan biasa yang biasanya mencakup seseorang dari SDM, TI, pemasaran, keuangan manufaktur dan R&D, dan penjualan serta seorang di lini depan, seperti anggota staf pusat panggilan atau seorang yang bekerja di lantai toko. Apa yang harus diperhatikan dalam anggota tim? Dinamika manusia adalah sesuatu yang diabaikan oleh banyak pimpinan, dan memang mengatur dinamika manusia yang tepat memang membutuhkan waktu dan pemikiran di awal, tapi imbalannya tak ternilai harganya. Itu sebabnya dalam memilih siapa yang akan dipilih untuk tim, jabatan bukanlah faktor yang paling penting. Tunjuk pemimpin tim. Jabatan bukanlah segalanya, tetapi kepala tim, baik pemilik atau seseorang yang pemimpin tunjuk, memang perlu mengungguli anggota lainnya. Itu hanya membuat lebih mudah bagi mereka untuk menerima dan mengikuti pemimpin. Pengaruh yang tidak proporsional dari gembong yang kuat, baik pada dinamika tim maupun di seluruh perusahaan, akan membantu memobilisasi sebagian besar organisasi untuk mendukung inisiatif tersebut. Untuk organisasi disfungsional, apakah organisasi disfungsional birokratis yang tidak baik atau sangat politis sehingga menyelesaikan sesuatu terasa seperti organisasi yang besar dan lebih tua mungkin merasakan hal ini. Begitu juga dengan entitas pemerintah. Dalam situasi ini, selain menyatukan tim dan memilih pemimpin tim yang tepat, pemilik juga ingin memikirkan untuk merekrut seseorang konsiglier. Hal ini sangat penting bagi organisasi yang telah beroperasi dengan cara yang sama untuk lama atau memiliki budaya kelembagaan yang kuat. Selanjutnya bagian C, tentang memperjelas mengenai status permainan saat ini.
Yang pertama, kanvas strategi. Kanvas strategi adalah analitik visual satu halaman yang menggambarkan cara organisasi mengkonfigurasi penawarannya kepada pembeli dalam hubungannya dengan para pesaingnya. Ini dengan jelas mengkomunikasikan 4 elemen utama strategi, yaitu faktor persaingan, tingkat penawaran yang diterima pembeli di seluruh faktor ini, dan profil strategis serta struktur biaya Anda sendiri dan pesaing Anda. Dan itu menceritakan sebuah kisah. Ini memungkinkan Anda untuk melihat dan memahami di mana Anda dan pesaing Anda saat berinvestasi. Faktor produk, layanan, dan pengiriman yang bersaing dalam industri, dan apa yang pelanggan terima dari penawaran kompetitif yang ada. Menggambarkan kanvas strategis industri yang ingin Anda tembus. Sama pentingnya jika Anda seorang pengusaha yang berniat menciptakan bisnis baru atau nilaba baru, karena ini menyoroti dalam satu gambaran sederhana apa yang Anda hadapi dalam istilah strategis. Ini juga merupakan visual yang kuat untuk digunakan dalam diskusi dengan calon investor atau penyandang dana. Selanjutnya, apa yang diungkapkan oleh kanvas strategi? Kanvas strategi membantu Anda mengubahnya. Ini mendorong Anda untuk mundur selangkah dari detail yang biasanya melibatkan Anda, dan melihat jelas kontur industri Anda yang akan menentukan untuk membedakan hutan dari pepohonan. Ini memungkinkan Anda untuk tangkap dan gambaran-gambaran makro dari keadaan permainan saat ini di industri Anda, tanpa tersesat dalam detail teknis dari perbedaan operasional yang kecil. Berfokus pada bentuk dasar dari profil strategis industri sangatlah penting, karena tidak mungkin membuat pergeseran samudra biru tanpa menantang dan mengubah norma strategis dasar industri. Menggambarkan penyimpangan operasional kecil yang dilakukan masing-masing pemain dalam penawaran mereka hanya akan mengacaukan gambaran besar yang dilihat pembeli dan tidak relevan dengan perubahan strategis yang Anda maksudkan. Pentingnya fokus, divergen, dan tagline yang menarik. Pertama, harus jelas bahwa bentuk dasarnya pada kanvas strategis menyimpang dari profil rata-rata industri. Seharusnya tidak hanya sedikit lebih banyak atau sedikit lebih sedikit dari apa yang dilakukan pesaing. Kedua, profil strategis Anda harus terfokus. Ini seharusnya tidak hanya memberikan atau kurang memberikan pada serangkaian faktor yang sama yang bersaing dengan industri lainnya, dan sebaliknya itu harus berkonsentrasi pada faktor-faktor kunci yang dapat menawarkan lompatan nilai kepada pembeli, sambil menghilangkan dan mengurangi yang lain. Inilah yang memungkinkan strategis Anda mencapai biaya yang lebih rendah pada saat tepat ketika Anda juga menawarkan nilai yang lebih besar. Dan terakhir, profil strategis yang Anda harus miliki, tagline menarik yang berbicara kepada pasar dan secara jujur mencerminkan apa yang ditawarkan oleh penawaran Anda. Itu harus memiliki integritas, bukan slogan pemasaran yang angan-angan pembeli melihat melalui slogan kosong dengan cepat. Bagaimana menggambar kanvas strategi Anda? Kanvas strategi apa adanya adalah penilaian diri, bukan survei pelanggan.
Tujuannya adalah untuk memahami perspektif tim, apa yang dilihat dan dicatat oleh anggota tim tentang lanskap strategis saat ini. Berikut adalah bagaimana langkah ini terungkap. Yang pertama yaitu sebutkan industri tempat Anda berada. Mulailah dengan kanvas strategi apa adanya yang kosong yang bersama dengan penjelasan pendukung. Kemudian identifikasi faktor-faktor kunci yang bersaing dengan industri Anda. Sebelum tim menyelesaikan tugas ini, penting untuk menetapkan beberapa parameter. Kemudian putuskan pemain kunci mana yang akan dibandingkan dengan diri Anda. Setelah tim mengurangi daftar faktor utama yang bersaing, mereka harus memutuskan pemain terbaik untuk merencanakan penawaran mereka. Kemudian nilai penawaran Anda dan pemain atau pemain terbaik di kelasnya di sepanjang faktor persaingan utama. Dan yang terakhir adalah gambarkan strategi apa adanya. Untuk yang selanjutnya adalah apa yang diharapkan saat Anda menggambar kanvas Anda. Untuk mengapresiasi jenis dinamika yang terungkap dan wawasan yang muncul saat tim menggambar kanvas strategi mereka, pertimbangan sketsa ini dari pengalaman perusahaan layanan makanan komersial Amerika Serikat yang kami sebut School Food. Pertumbuhan menguntungkan perusahaan terhenti selama beberapa waktu dan dua pemain utama mendominasi industri. Dalam hal ini, CEO akan mengambil proyek pemilih untuk menjadi pemimpin tim juga. Kemudian membangun pemahaman bersama tentang implikasi strategis. Sekarang saatnya untuk menggambar implikasi strategis dari kanvas Anda yang telah selesai. Untuk memulai, mintalah semua anggota tim Anda untuk menuliskan wawasan utama yang mereka peroleh dari menggambar kanvas. Beritahu mereka bahwa untuk memulai diskusi kelompok, masing-masing dari mereka akan dipanggil untuk membagikan wawasan mereka, mengajak orang untuk berefleksi, mengumpulkan pemikiran mereka, dan mengkristalkan kesimpulan yang mereka terima adalah bagian penting dalam membangun kepercayaan diri, dan kepemilikan yang menjadi inti keberhasilan perubahan Samudra Biru atau Ocean Blue. Menetapkan harapan yang jelas sebelumnya tentang apa yang akan terjadi selama sesi kelompok memperkuat bahwa ini adalah proses yang adil, sambil menyalakan api untuk mendorong semua orang berpikir secara mendalam. Untuk yang selanjutnya adalah bergerak ke depan. Dengan gambaran kanvas strategi apa adanya, tim sekarang memiliki gambaran satu halaman yang menangkap kondisi permainan saat ini, asumsi yang digunakan industri, dan tingkat konvergensi kompetitif di seluruh pemain yang ada. Alih-alih diberitahu bahwa perubahan harus dilakukan, anggota tim telah menentukan sendiri perlunya perubahan, dan karena mereka menegaskan perlunya perubahan, mereka memilikinya. Kanvas strategi yang lengkap tidak hanya memberi kasus yang menarik dan objektif tentang mengapa pergeseran Samudra Biru teratur atau tidak teratur, tapi juga dasar yang baik untuk mengevaluasi ide-ide baru. Selanjutnya memasuki bab 8, yakni mengungkap titik sakit tersembunyi yang membatasi ukuran industri. Titik sakit adalah aspek bisnis, produk atau layanan yang dilakukan pembeli secara sadar atau tidak, dipaksa untuk bertahan, dan yang keduanya mengurangi nilai kegunaan bagi pelanggan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan membuat pelanggan beralih. Seiring perkembangan zaman, kondisi ini justru dapat menjadi peluang untuk merubah strategi bisnis. Namun, sebagian besar industri masih buta terhadap peluang ini, sehingga para pelanggan semakin mati rasa terhadap produk atau layanan tersebut karena kondisi ini dianggap wajar oleh para pelaku bisnis. Yang pertama adalah peta utilitas pembeli. Peta utilitas pembeli membantu anggota tim untuk melihat bahwa hampir setiap industri memiliki masalah signifikan yang perlu dipecahkan. Peta tersebut menguraikan berbagai pengalaman yang dimiliki oleh pembeli dalam menggunakan penawaran dari suatu industri. Hal ini memungkinkan tim untuk mengidentifikasi tidak hanya berbagai cara industri memberikan utilitas kepada pembeli, tetapi juga yang terpenting di mana industri dapat memblokir utilitas, menghasilkan peluang tersembunyi untuk melepaskan diri dari persaingan dan memperluas ukuran pasar. Selanjutnya adalah 6 tahap siklus pengalaman pembeli. Yang pertama adalah tahap pembelian, kemudian tahap pengiriman, ketiga tahap penggunaan, kemudian tahap suplemen, kelima tahap pemeliharaan, dan terakhir adalah tahap pembuangan. Dengan mengidentifikasi berbagai tahapan dalam siklus pengalaman pembeli, peta utilitas pembeli mulai menghasilkan wawasan tentang asumsi yang tidak perlu dipertanyakan lagi sebagai dasar pengembangan industri.
Selain itu, terdapat 6 tuas utilitas pembeli. 6 tuas ini juga dapat menyediakan utilitas yang lebih baik dan besar bagi pelanggan. Yang pertama adalah produktivitas pelanggan, kemudian kesederhanaan, kenyamanan, pengurangan resiko, citra dan kesenangan, serta keramahan lingkungan. Seluruh tuas ini harus dianalisis apa penyebab utama sekaligus alasannya. Salah satu tuas yang paling umum digunakan adalah produktivitas pelanggan, yang menangkap seberapa efisien suatu penawaran dapat memenuhi kebutuhan pembeli di setiap tahap siklus pengalaman pembeli dengan menghemat waktu, tenaga, dan juga uang mereka. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk merencanakan peta utilitas pembeli. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan perencanaan peta utilitas pembeli. Yang pertama adalah dengan memulai siklus pengalaman pembeli. Langkah ini dimulai dengan memposisikan diri sebagai pembeli dan mengembangkan pengalaman mereka, dimulai dari pembelian hingga pembuangan. Selanjutnya adalah melakukan identifikasi aktivitas spesifik yang termasuk ke dalam setiap tahap siklus. Hal ini akan membantu untuk memahami tentang apa yang sebenarnya pembeli alami selama masa penawaran. Lalu langkah yang kedua adalah jelajahi 6 tuas utilitas pembeli. Langkah ini dimulai dengan pimpinan memberikan definisi dari setiap tuas, yakni mulai dari produktivitas, kesederhanaan, kenyamanan, pengurangan resiko, citra dan kesenangan, serta keramahan lingkungan, lalu mengajukan 2 pertanyaan yang sama tentang masing-masing tahap. Langkah yang terakhir adalah mengisi peta utilitas pembeli. Dalam langkah ini, haruslah diingat bahwa hasil yang negatif pun bisa saja menjadi peluang untuk membuat strategi baru, sehingga adanya pemikiran terbuka dan pemahaman strategi haruslah terus dikembangkan oleh suatu industri. Selanjutnya adalah perspektif tentang apa yang dilihat adalah apa yang dilihat dan dialami oleh pembeli. Dengan peta utilitas pembeli yang lengkap di tangan, selanjutnya yang dapat dilakukan adalah meminta anggota tim untuk menyandingkan wawasan yang diperoleh dari kanvas strategi dengan apa yang diungkapkan melalui peta utilitas pembeli. Mintalah mereka terlebih dahulu untuk merangkum apa yang mereka pelajari dan kesimpulan yang mereka capai dari kanvas strategi. Setelah mendapatkan hasil analisa yang sesuai, maka suatu industri dapat melihat kemungkinan peluang yang ada dan menentukan strategi apa yang paling sesuai untuk diterapkan ke depannya. Di dalam buku ini juga diterangkan mengenai bagaimana cara belajar melihat melalui mata pembeli. Suatu industri melakukan reka adegan sebagai seorang pelanggan dengan menjalankan seluruh runtutan kejadian hingga berbagai macam kemungkinan buruk yang menjadi kendala selama melakukan tahap siklus pengalaman pembeli. Reka adegan ini menunjukkan adanya kerugian bagi para pelanggan yang diakibatkan oleh menurunnya produktivitas industri tersebut, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa industri tersebut harus menghilangkan titik sakit tersembunyi yang dialami oleh pelanggan agar dapat melepaskan diri dari persaingan yang ada serta membuka strategi baru melalui peluang yang ada. Yang terakhir adalah aturan pertama dalam kerja lapangan, yakni alami apa yang dialami oleh pembeli. Ketika eksekutif industri tidak menerima hasil dari survei lapangan dengan baik, maka jalan keluar yang ada hanyalah mengajak para eksekutif untuk menyaksikan secara langsung bagaimana pelanggan mengalami titik sakit tersembunyi yang ada. Pengalaman ini tidak hanya akan mengubah pemikiran mereka, namun juga dapat memperbarui keyakinan mereka pada inisiatif yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sekian yang dapat kami paparkan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.